ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam, alhamdulillah bersua kembali kita dalam kajian serial ilmu komunikasi Islam. Kali ini kita masih membincang tentang metode-metode menyampaikan pesan dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan membincang tentang masalah metode al-wa'ud atau al-mau'izah. Hari ini kita akan membahas tentang metode al-wa'ud atau al-mau'izah. Pencinta ilmu komunikasi Islam, al-wa'ud atau al-mau'izah didefinisikan oleh Al-Jurjani dalam kitabnya Ta'rifat. Dia mengatakan al-wa'ud adalah at-tadhkir bil khair. At-tadhkir bil khair fima yariqu lahu al-qalbu. At-tadhkir bil khair fima yariqu lahu al-qalbu. Mengingatkan orang tentang kebaikan yang membuat hati menjadi lembut. Jadi ada target khusus, ada yang mau kita capai lewat al-wa'ad atau al-mau'izah adalah mengingatkan orang yang bertujuan untuk membuat hati itu menjadi lembut dengan mengingatkan tersebut. Setelah diingatkan, ada target yang hendak kita tuju adalah hati orang menjadi lembut. Itulah definisi daripada Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat. Dalam kitabnya At-Ta'rifat menggambarkan tentang al-wa'ud atau al-mau'izah. Pencinta ilmu komunikasi Islam, memang ada sebagian besar para ulama bahasa mengatakan bahwa antara al-wa'ad atau mau'izah ini dengan tazkir tidak ada bedanya, atau digunakan kadang mau'izah, kadang tazkir dalam satu tujuan. Memang secara umum makna daripada al-wa'ad dan al-mau'izah ini hampir betul-betul persis. Tetapi kalau kita ingin melihat lebih mendalam lagi, sebenarnya ada sedikit perbedaan tentang al-wa'ad dan al-mau'izah ini, yaitu tentang target yang hendak kita capai lewat al-wa'ad atau al-mau'izah ini. Sebenarnya orang dalam kondisi seperti apa yang hendak kita berikan stimulan agar hatinya lembut itu. Mau'izah itu seperti apa kondisi orang, kemudian tazkir seperti apa kondisinya. Jadi ada perbedaan pada kondisi diri manusia saat kita ingin melakukan komunikasi. Jadi al-mau'izah itu adalah tambihul ghafilin ala amrin yambaghi an yu'adduhu wa huwa wajibun alaihim wa qad ghafalu anhu. Mau'izah adalah membangunkan orang yang lalai tentang perkara yang seharusnya mereka lakukan, tapi mereka tidak lakukan. Mereka lalai untuk melakukannya, sehingga tidak masuk dalam daftar prioritas yang hendak dilakukan. Jadi dari sekian banyak pilihan-pilihan hidup, pilihan-pilihan agenda yang harus dilakukan oleh seseorang,
ternyata aktivitas itu tidak masuk dalam daftar yang dia agendakan dalam hidupnya, tidak masuk dalam prioritas hidup mereka, sehingga jangankan mau melakukan, agenda itu pun tidak masuk di dalam aktivitas mereka. Nah, agar hal ini menjadi masuk dalam perhatian mereka, supaya hal ini menjadi masuk dalam agenda yang dipentingkan di dalam hidup mereka, maka mereka harus diingatkan. Nah, mengingatkan seseorang yang lalai untuk melakukan sesuatu itu disebut dengan al-mau'izah. Ya, itu disebut dengan al-mau'izah. Nah, tapi kalau kita melihat tazkir juga adalah sejenis mau'izah. Dia sesuatu yang hampir sama dengan mau'izah. Tetapi tazkir itu adalah tazkirun nas bi amrin nasuhu, mengingatkan orang tentang sesuatu yang dilupakan olehnya, yang dilupakan oleh mereka, ya. Fi tazkirun nas bi amrin nasuhu, mengingatkan orang dengan perkara yang mereka lupakan. Wa yuftarat fihim annahum arifuhu, diwajibkan seharusnya mereka untuk mengetahui hal itu, dan mereka seharusnya tahu. Mereka tahu hal itu, tapi mereka lupa tentang hal itu, karena memang manusia ini adalah mahallul khata' wa nisyan. Manusia ini tempatnya kesalahan dan lupa. Nah, kalau tazkir targetnya adalah untuk membuat orang ingat kembali dengan hal-hal yang pernah mereka lakukan atau mereka pernah ketahui, tapi mereka lupa sehingga tidak mereka lakukan. Itu fungsi yang harus kita mainkan adalah metode tazkir. Ya, metode tazkir. Contoh, orang lupa dengan sholat sehingga akhirnya ringan meninggalkan sholat, padahal dia tahu bahwa sholat itu adalah wajib untuk dia. Puasa, dia tahu, pernah diajarkan di masa kecil dia bahwa puasa itu 1 bulan penuh di bulan Ramadan adalah wajib. Tapi karena nggak pernah diingatkan, akhirnya ringan dia meninggalkan puasa. Nah, itu yang pernah tahu tentang kewajiban, lalu dia lupa dengan kewajiban itu, akhirnya dia tinggalkan. Itu namanya metode yang perlu untuk kita berikan kepada mereka adalah metode tazkir, mengingatkan. Tapi kalau memang lalai sama sekali, tidak masuk dalam daftar aktivitas kehidupan mereka, padahal hal itu harus dilakukan, dan kalau tidak dilakukan mereka akan celaka, itu harus diberikan al-mau'izah. Nah, al-mau'izah itu caranya adalah supaya ini berpengaruh nanti, upaya kita harus pesannya itu masuk ke dalam hati dan membuat hati menjadi lembut sehingga mereka mau untuk menerima pesan-pesan tersebut. Itulah yang disebut dengan mau'izah. Pencinta ilmu komunikasi Islam, mau'izah ini adalah sifat para nabi dan orang-orang soleh. Ini memang orang-orang soleh, apalagi para nabi, mereka selalu menjadikan mau'izah ini bagian daripada hidup mereka. Ya, mau'izah ini adalah bagian daripada hidup mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan mau'izah kepada orang-orang yang lalai untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabinya. Mereka tidak jadikan dia menjadikan rasul sebagai
bagian daripada keimanan mereka dalam melaksanakan perintah Allah, ada agenda penting dalam hidup mereka yang tidak mereka jalankan, yaitu beriman kepada Allah lewat Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi perintahkan kepada Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengingatkan, memberikan mauizah kepada manusia secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha." Mereka-mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala tahu betul apa isi hati mereka. Berpalinglah dari mereka, kemudian berikanlah mauizah kepada mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baligh. Pencinta ilmu komunikasi Islam. Kemudian di antara yang juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang mauizah ini adalah yang terjadi pada Luqman Al-Hakim. Yang terjadi pada Luqman Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia memberikan mauizah kepada anaknya dan dia memberikan mauizah kepada anaknya. Apa yang diberikan oleh Luqman? Ya bunay la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anak sayanganku, jangan kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman besar. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman besar. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bagaimana Luqman Al-Hakim? Bagaimana Luqman Al-Hakim berusaha untuk mengingatkan kepada anaknya agar jangan sampai lalai untuk mengagendakan hal paling penting dalam hidup, yaitu menyingkirkan syirik dalam kehidupan mereka. Yang kalau ini tidak diingatkan, sangat mungkin orang akhirnya terjebak ke dalam perangkap syirik ini. Nah, ini disebut dengan al-mau'izah. Jadi para nabi, orang-orang soleh telah menjadikan al-mau'izah ini bagian daripada kegiatan dan aktivitas mereka. Pencinta ilmu komunikasi Islam, al-mau'izah juga adalah salah satu nama dari Al-Quran. Al-mau'izah ini adalah merupakan salah satu nama dari Al-Quran. Jadi secara umum, kalau kita menjadikan Al-Quran ini sebagai mau'izah, karena memang Al-Quran isi keseluruhannya itu juga disebut dengan al-mau'izah, karena salah satu di antara nama Al-Quran adalah al-mau'izah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin." Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Tuhan kalian. Telah datang kepada kalian mau'izah dari Tuhan kalian. Datang juga syifa untuk dada kalian, obat untuk dada kalian, hati kalian, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan mau'izah di sini adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu semua isinya adalah mau'izah, sehingga dia disebut dengan mau'izah, dinamakan dengan mau'izah.
Nah, kalau kita ingin menjadikan materi mau'izah yang paling utama adalah Al-Quran, karena semua Al-Quran itu adalah al-mau'izah, sehingga orang tidak lalai dari melakukan agenda-agenda penting di luar dari apa yang dibimbing oleh Al-Quran. Kemudian selanjutnya, Al-Quran juga adalah sarana mau'izah untuk orang mukmin. Jadi kalau Al-Quran ini adalah mau'izah, maka orang mukmin harus menjadikan Al-Quran itu sebagai sarana mereka untuk mendapatkan peringatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir." Yang demikian itu akan diberikan mau'izah dengan Al-Quran itu siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya, harus dijadikan sarana untuk mendapatkan mau'izah. Nah, di antara orang yang tidak bisa untuk mengambil mau'izah adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Ketika mereka tidak beriman kepada Allah, maka pelajaran-pelajaran yang masuk dalam Al-Quran diingatkan oleh orang itu menjadi tidak ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu sawa'un 'alaina awa'adta am lam takun minal wa'izin. Mereka mengatakan yang tak beriman ini sama saja, percuma aja kamu itu. Kamu kasih kami mau'izah, kamu tidak kasih kami mau'izah, kami tidak akan mengambil pelajaran tersebut. Jadi ada orang yang memang sudah menutup diri, tidak akan bisa mendapatkan mau'izah tersebut. Nah, kemudian pencinta ilmu komunikasi Islam yang akan mendapatkan mau'izah, yang bisa untuk mengambil faedah sebanyak-banyaknya dari mau'izah, peringatan, mengingatkan orang yang memberikan peringatan, itu adalah ulul albab. Ya, itu adalah ulul albab. Ya. Mereka akan mendapatkan pahala besar, mereka juga akan mendapatkan banyak sekali manfaat daripada al-mau'izah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diberikan oleh sesama kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yatadzakkaru ulul albab." Sungguhnya yang bisa mengambil pelajaran itu adalah ulul albab. Pencinta ilmu komunikasi Islam, agar mau'izah ini bisa mendapatkan tempat di hati manusia. Jadi bukan sekedar kita menyampaikan apa adanya, tapi kita berusaha agar maksimal untuk menjadikan metode ini sesuatu yang efektif, berperan dalam menyampaikan pesan kepada manusia agar manusia mengambil peringatan, kemudian hati mereka menjadi lembut. Nah, di antara yang perlu untuk kita perhatikan di dalam mau'izah ini adalah adab-adab saat kita menyampaikan mau'izah. Adab-adab pada saat kita menyampaikan mau'izah itu sangat-sangat penting. Yang paling pertama dan paling penting adalah yang bagi an yukhlisa al-wa'il fi amalih. Hendaklah orang yang menyampaikan mau'izah betul-betul ikhlas di dalam amalnya. Orang yang menyampaikan mau'izah benar-benar harus ikhlas di dalam amalnya. Nah, dengan keikhlasan itu nanti kekuatan kata yang akan meluncur dari lisannya insya Allah akan memiliki kekuatan, akan memiliki power kata-katanya itu karena dia ikhlas menyampaikan pesannya itu. Insya Allah pesan itu akan mudah untuk masuk ke hati manusia karena hati manusia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus mengikhlaskan
kata-kata kita yang mau kita keluarkan karena Allah Subhanahu wa taala juga. Yang kedua adalah kita harus masuk ke hati manusia dengan cara an yakuna khafifal dhil daimal ibtisama, dengan penampilan yang membuat orang nyaman, merasa at home, dekat, tidak ada sekat dengan kita. Yaitu kita perlu memulai komunikasi dengan tersenyum, ya, dengan suasana yang tidak menakutkan, membuat orang nyaman untuk dekat dengan kita. Nah itu, ya, itu penting untuk kita lakukan, yaitu mulailah melakukan pendekatan itu pada manusia dengan cara kita bertersenyum kepada Allah, tersenyum kepada orang yang hendak kita berikan mau'izah. Yang ketiga, yang bagi an yakuna mutalaqtifan fi al-mukhatabin. Yang ketiga ini adalah dia hendaknya bersikap lembut kepada orang yang akan diberikan mau'izah. Ya, samping dia tampilannya itu nyaman dilihat, tidak menakutkan orang. Yang ketiga, ketika dia menyampaikan pesan itu harus lembut betul, harus ada suasana empati, ingin menyampaikan pesan yang sebaik-baiknya kepada orang yang diberikan mau'izah. Karena hadirin pencinta ilmu komunikasi Islam, orang yang sedang kita hadapi ini orang yang sedang kita ilaj. Ada masalah pada dirinya yang hendak kita betulkan. Ada penyakit yang hendak kita hilangkan. Nah, kalau kita kasar, kita berkata yang tidak pantas kita ucapkan, maka tidak akan masuk pesan yang hendak kita kirimkan tersebut. Nah, ini penting sekali kita ketahui. Yang kelima, an yakuna ala ilmin bil mawdu' alladhi yatakallam fihi. Harus menguasai tema yang hendak disampaikan. Orang sangat paham kalau kita menyampaikan sesuatu tapi ngaur gitu ya, enggak ada fokusnya. Apa yang kita sampaikan enggak ada isinya, itu ketahuan. Sehingga enggak ada manfaatnya sama sekali. Oleh karena itu, sebelum kita memberikan mau'izah, kita pastikan bahwa kita menguasai tema yang hendak kita sampaikan. Kemudian yang keenam adalah an yasluka maslakat tadarruj. Kita harus mengambil maslak at-tadarruj, bertahap. Enggak boleh kita terburu-buru untuk mendapatkan hasil daripada mau'izah tersebut. Ya, kalau enggak bisa sekali, kita bisa hampiri lagi, kita ketemu lagi berkali-kali, bahkan mungkin sampai ada yang bertahun-tahun baru mereka bisa menerima pesan yang kita sampaikan. Nah, ini diantaranya. Kemudian selanjutnya juga yang penting adalah adiyakuna amilan bima ya'lam. Yang memberikan mau'izah harus mengamalkan apa yang dia sampaikan, apa yang dia ketahui. Nah, ini juga kuat sekali. Mutabbiqan lima ya'murun nasu bihi. Dia adalah orang yang paling pertama untuk mempraktekkan apa yang dia perintahkan kepada orang lain. Nah, ini kekuatan. Jadi ketika dia hendak menyampaikan kepada orang dan dia adalah orang yang paling pertama mengamalkannya, atau memang dia sebenarnya sudah mengamalkannya dalam waktu yang sudah lama, atau dia belum melakukan tetapi dia berniat untuk menjadi orang pertama untuk melakukan apa yang dia sampaikan, insya Allah pesan itu akan kuat. Selanjutnya juga adalah an yatafa'al bima yaqul, menjiwai apa yang dia
ucapkan. Ya, ketika menyampaikan mau'izah itu dia harus berusaha untuk menjiwai apa yang dia ucapkan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, ini beberapa hal ya untuk menyampaikan mau'izah itu sehingga nanti pesan-pesan yang hendak kita sampaikan kepada manusia menjadi sampai ke hati mereka, kemudian hati mereka menjadi lembut. Sarananya silahkan, dalam berbagai macam sarana silahkan manfaatkan untuk memberikan mau'izah. Dan di antara sarana yang paling penting adalah khutbah Jumat. Karena ketika khutbah Jumat ini semua orang diwajibkan untuk insot, untuk diam, dan tidak boleh mereka gagal fokus sehingga main batu saja oleh Rasulullah dilarang. Beraktivitas sesuatu yang bisa menyibukkan diri dari mendengarkan pesan takwa dalam khutbah itu dilarang, sehingga kita harus memanfaatkan khutbah, sarana khutbah itu untuk memberikan mau'izah sehingga hati manusia menjadi lembut dengan pesan-pesan yang kita sampaikan. Bisa dengan sekarang banyak sekali ya sarana yang ada, bisa dengan kita masukkan ke dalam media sosial, ke TV, ke radio, kemudian bisa kita tulis, masuk ke dalam buku, kemudian koran dan sebagainya. Semua sarana yang memungkinkan pesan-pesan untuk mengingatkan orang yang lalai untuk menjadikan hal-hal penting dalam hidupnya itu sampai kepada manusia dan mereka menjadi mau menerima pesan itu harus kita maksimalkan. Inilah pentingnya mau'izah di dalam kehidupan manusia. Terakhir, kami ingin sampaikan ada sebuah pesan mau'izah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW menjelang beliau meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Irbad ibn Sariyah. Anil Irbad ibn Sariyah qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salatil ghada mau'izatan balighatan zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub faqala rajulun inna hadhihi mau'izatu muwaddi' famadza ta'hat ilaina ya Rasulullah qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdun habasyiyun fa innahu may ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalah faman adraka dzalika minkum fa 'alaihi bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Hadis diriwayatkan oleh Abu Isa dan hadis ini adalah hasan sahih. Al-Irbad ibn Sariyah menyampaikan kepada kita sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan mau'izah kepada kami pada suatu hari setelah sholat subuh dengan mau'izah yang sangat menyentuh sampai ke dalam hati, yang membuat mata menjadi mengeluarkan air mata, kemudian hati menjadi kecut, hati menjadi takut. Nah, mendengarkan pesan yang sangat menyentuh dengan bahasa yang sangat mengena tersebut, para sahabat mengatakan, ya ada salah seorang sahabat mengatakan, Rasul kayaknya ini sih mau'izah terakhir ini, mau'izah sebagai waktu untuk perpisahan dengan engkau kayaknya ini. Apa yang engkau akan perintahkan kepada kami wahai Rasul? Akhirnya Rasulullah SAW memberikan kepada mereka pesan, usikum bitaqwallah, hendaklah kalian takwa kepada Allah. As-sama' wa ta'ah, mendengarkan perintah, dengarkan, manfaatkan telinga kalian untuk mendengarkan yang baik-baik, taati ya orang yang memimpin kalian,
meskipun dia adalah hamba Habasyi. Karena sesungguhnya orang yang akan hidup setelah generasi kalian ini akan banyak melihat perbedaan-perbedaan. Hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara yang baru, karena dia akan mendatangkan kepada kesesatan. Barang siapa di antara kalian yang menemui hal itu, maka hendaklah kalian menjaga betul sunnahku, sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Pegang itu sekuat-kuatnya dengan geraham kalian. Nah, ini bagaimana Irbad mengatakan ya, bahwa pesan Rasulullah itu sampai membuat mata melinangkan air mata, kemudian membuat hati menjadi takut. Nah, betul-betul pesan Rasulullah itu berhasil masuk ke dalam hati sahabat. Inilah target daripada mau'izah, sehingga orang menjadi ingat dengan tujuan-tujuan utama hidup mereka. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi hal penting ya, bagi kita yang hendak berkomunikasi dengan komunikasi Islam. Kapan kita perlu untuk menyampaikan mau'izah, yaitu saat kita mengetahui ada hal-hal penting yang seharusnya menjadi prioritas hidup manusia, ternyata tidak menjadi prioritas hidup mereka karena mereka lalai untuk menjadikannya sebagai prioritas. Atau ya, kita melihat ada orang yang lupa untuk melakukan hal penting, kita ingatkan. Nah, mudah-mudahan dengan mau'izah ini kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti sunnahnya para nabi dan orang-orang soleh yang selalu saling mengingatkan untuk mendapatkan kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.